Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Salamina Usaha 20. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menaksir harga pohon sengon yang belum ditebang ya teman-teman. Jadi pohonnya masih berdiri ya teman-teman. Jadi belum ditebang seperti di gambar sebelah sini ya, pohonnya masih berdiri ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus bisa menaksir pohon yang belum ditebang? Dikarenakan biasanya kalau di daerah saya, petani itu atau penjual kayu itu biasanya jual borongan. Contohnya satu kebun itu ada 10 pohon. Nah, 10 pohon kita beraninya berapa harganya gitu, borong berapa harganya gitu kan. Nah, dari itu makanya saya suka cek lokasi titik pohon tersebut di mana, dan saya selalu sebelum menentukan harga ya, dikarenakan saya masih pemula teman-teman ya, masih pemula dan masih belajar. Nah, saya biasanya lilit dulu ya, lilit dulu lingkaran lilitan pohon ini pakai meteran ya teman-teman, pakai meteran. Nah, dan setelah lilit itu akan menghasilkan angka ya, angka seperti di sebelah kanan ini teman-teman ya. Nah, setelah dililit pakai meteran nanti akan menghasilkan lilitan diameter angka yang sebelah, yang seperti ini, yang di sebelah ini ya, angka-angkanya. Nah, angkanya kenapa berbeda-beda angkanya? Itu tergantung besar ataupun kecilnya pohon tersebut. Ya, kalau pohonnya besar mungkin lilitan diameternya juga akan, angkanya juga akan besar ya teman-teman. Nah, dikarenakan saya sudah punya standar harga saya teman-teman, nanti saya akan tulis berapa harga pembelian saya di sini ya teman-teman ya. Nanti akan saya tulis di sini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita tulis harga-harganya pembelian standaran ya, standaran saya teman-teman ya. Untuk lilitan diameter ya, pohon yang belum ditebang ya, ukuran 60 cm hingga 65 cm, biasanya saya beli sekitar 50.000 hingga 80.000 ya, 50.000 hingga 80.000 ini per pohon ya teman-teman, per pohon. Nah, terus yang ukuran 66 cm hingga 70 cm ya, biasanya saya beli antara 80.000 hingga 120.000 ya teman-teman, 120.000. Nah, terus untuk ukuran 70 cm hingga 75 cm biasanya saya belinya 120.000 hingga 150.000 ya teman-teman. Ini per pohon ya teman-teman, per pohon ya. Nah, terus yang 76 cm hingga 80 cm ya, biasanya 150.000 hingga 200.000 teman-teman per pohon ya ini. Nah, terus kita lanjut yang 81 cm hingga 85 biasanya saya belinya antara 200.000 hingga 230.000 per pohon ya teman-teman ya, per pohon. Nah, terus yang ukuran 85 cm hingga 90 cm biasanya saya beli antara bukan 85 tapi 86 ya teman-teman, mohon maaf salah, ini 86 ya, 86 cm hingga 90 cm biasanya saya beli 230.000 hingga 280.000 per pohon ya teman-teman, per pohon ya teman-teman. Nah, terus yang ukuran 91 ya cm
hingga 95. Biasanya saya beli 280.000 hingga 300.000 ya teman-teman, 300.000. Nah, terus yang ukuran 96 cm hingga 1 meter ya, ini 100 cm. Biasanya saya belinya 300.000 hingga 350.000 ya teman-teman. Ya, 350.000. Nah, biasanya kalau ukuran lilitan 1 meter, biasanya saya diolah lagi ya teman-teman. Diolah lagi, digesek, dan tidak dijual log ya teman-teman. Biasanya saya diolah lagi. Kalau kayu sengon biasanya saya digesek ya di penggergajian, diolah lagi dibuat papan ataupun kaso ataupun balok gitu kan, ataupun palang ya, biasanya gitu. Biasanya kalau yang lilitan diameter 1 meter lebih ya, nah biasanya saya suka dibuat bahan-bahan materialan teman-teman ya, buat kaso ataupun dibuat papan gitu kan, karena harganya agak mendingan ya teman-teman gitu kan, kalau digesek lagi atau diolah lagi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk lilitan 1,5 meter hingga 1,10 meter ya teman-teman, saya belinya 360.000 hingga 400.000 per pohon ya teman-teman. Terus untuk lilitan diameter 1 meter 15 hingga 1 meter 20, biasanya saya belinya antara 400.000 hingga 450.000 teman. Harga ini jangan dijadikan patokan ya teman-teman, karena sewaktu-waktu harga ini bisa berubah-ubah ya teman-teman, dikarenakan beberapa hal ya. Yang pertama ya, terkadang pohonnya tersebut lokasinya jauh dari akses jalan ya, jadi memerlukan penambahan biaya operasional lagi ya teman-teman, dan itu mengakibatkan agak penurunan harga ya. Beda lagi dengan pohonnya yang dekat dengan akses jalan ya. Kalau yang dekat ya mungkin penebangannya akan lebih mudah. Nah, itu harganya juga akan sedikit demi sedikit agak naik ya teman-teman. Terus yang kedua ya, harganya bisa terkadang berubah ya, kualitas pohonnya tersebut. Contohnya pohonnya tersebut harganya bisa turun dikarenakan pohonnya banyak lubangnya ataupun hama ya teman-teman, ataupun hama yang mungkin tadinya pas waktu penanaman kurang pemeliharaannya, yang mengakibatkan terserang oleh hama ataupun rayap ataupun ulat kayu ataupun juga jamur gitu. Nah, terus yang ketiga, biasanya pohonnya tersebut pendek ya teman-teman, pendek dan banyak ranting ya, pendek dan banyak ranting. Nah, biasanya itu harganya juga akan sedikit turun ya teman-teman. Beda lagi dengan pohonnya yang lurus ya, pohonnya yang lurus tinggi ya teman-teman, itu harganya bisa naik gitu kan, harganya bisa agak naik harganya ya teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi kendalanya yang bisa mengakibatkan harga ini berubah-ubah ya sewaktu-waktu gitu kan teman-teman ya. Terkadang ada terkendala cuaca ya, yang mengakibatkan memperlambat jalan angkut gitu kan, dikarenakan hujan gitu kan. Jadi angkutannya untuk ke jalan ya dari tempat penebangan dikarenakan hujan mungkin menjadi becek ataupun jadi lambat ya teman-teman. Nah, itu ada beberapa faktor ya, banyak kendalanya yang bisa mengakibatkan harga pohon ini ya teman-teman bisa berubah-ubah harganya dalam
beberapa waktu gitu kan. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman. Ya, ya mungkin segitu dulu video dari saya, pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Ya mungkin semoga sukses selalu ya teman-teman. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya ya teman-teman. Saya juga masih belajar ya teman-teman, masih belajar di dunia perkayuan teman-teman. Semoga kita diberi keberkahan di dalam usaha ini ya teman-teman. Dan semoga kita sukses selalu ya teman-teman. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.